Oke. Apa tadi negara Syam saat ini? Satu, Palestina. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iya. Ketika beliau hendak lahir, ya, itu istana-istana di seluruh Syam pada saat itu bercahaya, ya, seluruh negeri Syam. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya. Hah? Ya setiap cahaya mereka bercahaya. Gimana bercahaya? Kayak bersinar gitu. Ini riwayat di hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Selanjutnya tanda-tanda kelahiran Nabi juga ada yang lain. Ya, di antaranya adalah irhasad. Tulisan Arabnya irhasad. Aduh, nggak sampai. Iya, ini Nabi Muhammad. Kita kan sirah Nabi Muhammad bukan sirah Nabi Ibrahim. Tulisan Indonesia-nya gini ya. Ya. Apa itu irhasad ya Ustadz? Ya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan kedatangan beliau itu betul-betul disambut, ya. Tanda beliau lahir itu adalah ketika beliau hendak lahir, ketika beliau lahir, jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia pada saat itu. Luar biasa. Ya, beranda pada saat itu digunakan mereka untuk menyembah berhala, runtuh ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Artinya Allah mengutus Nabi terakhir. Seperti itu dia. Itu dia jatuhnya, ya, 14 beranda istana kekaisaran Persia. Iya. Irhasad. Ya. Dan juga padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Orang Majusi itu kerjanya menyembah api. Ketika Nabi hendak lahir, ya, padam api-api yang mereka sembah. Luar biasa, tanda kenabiannya dari baru lahir aja sudah nampak. Ya. Matinya, ya, namanya irhasad itu runtuhnya beranda orang-orang di Persia, matinya api yang ditambah orang Majusi. Ana belum buka sesi tanya jawab ya yang di rumah ya, nanti ya. Gimana matikan chatnya nih? Mereka entah apa-apa aja nih. Oh. Wibu-wibu lagi, astagfirullah. Apa-apa yang dikirimi. Ya, tapi riwayat tentang ini ya, riwayat yang ini dilansir oleh Imam At-Tabari, Al-Baihaqi dan lainnya. Ya, tapi ini hadisnya adalah dhaif, tidak sampai ke sahih. Ya. Bisa benar, bisa juga salah, ya, karena dia dhaif. Ya, tidak sampai sanadnya. Ya, itu tadi penjelasannya Khalid ya. Ini diriwayatkan Imam Tabari, Al-Baihaqi dan selainnya. Ya. Oke, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, maka ibunya Nabi Muhammad SAW ya melaporkan kepada kakeknya, ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, beliau yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika beliau di dalam kandungan, ya. Ayah beliau meninggal ketika melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, ya. Apa itu tadi negeri Syam? Apa negeri Syam yang di rumah? Nah, itu ya. Seperti itu. Maka ya ketika diberitahu kepada kakeknya, ya, maka Nabi Muhammad SAW ini dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib ke dalam Ka'bah, ya, dibawa ke dalam Ka'bah, ya, dan kakeknya Abdul Muthalib, kenapa? Nggak ada diceritakan, nak. Ya, nggak ada diceritakan. Kalaupun ada nanti Anda ceritakan, tapi bukan di bab awal ini. Ya. Oke. Dibawalah Nabi Muhammad kecil yang baru lahir itu ke dalam Ka'bah. Karena kita ketahui ya,
bahwasanya kakeknya Nabi SAW itu adalah pemegang kunci Ka'bah, darah biru. Orang yang memegang kunci Ka'bah sampai detik ini itu adalah orang darah biru, istilahnya darah biru, ya, atau orang-orang ningrat gitu ya. Ya, orang-orang yang punya nasab yang tinggi. Dibawa Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Ka'bah dan beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Ya, kemudian diberilah nama beliau sebagai Muhammad. Ya, padahal Allah di beberapa ayat di Al-Qur'an memanggil beliau dengan Ahmad, ya, yang paling terpuji. Ya, Muhammad artinya terpuji. Ya, Muhammad, Ahmad itu terpuji, ya artinya ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pernah anak kasih tahu sama antum, ya, di surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berkata Nabi Isa kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, ya, wahai keturunannya Nabi Israel, ya, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, adalah nabi untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab sebelumku. Apa sebelum Nabi Isa? Taurat, ya. Wa mubasysyiran bi rasul, dan memberikan kabar gembira mim ba'di ismuhu Ahmad. Setelah sepeninggalku namanya Ahmad. Ini nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara makna Muhammad dan Ahmad ini sama. Artinya apa tadi? Ahmad, Muhammad terpuji. Kalau penting dicatat. Nanti Anda masukkan ujian apa arti Muhammad, nama Nabi Muhammad. Nah, itu enggak tahu. Ya. Oke. Selanjutnya, ya. Pada hari ke-7 beliau dikhitan oleh kakek beliau, ya. Ini satu pendapat. Ini satu pendapat. Pada hari ke-7, ya, beliau berkhitan pada hari ke-7. Ya, inilah pendapat yang sahih. Karena sebagian pendapat mengatakan beliau lahir langsung kondisi tersunat. Ya, ini pendapat lemah. Sebagaimana tadi irtihasat, ini pendapat lemah juga. Ya, tapi itu sebuah pendapat yang sahih. Beliau itu lahir pada apa namanya? Hari ke-7 beliau disunat, seperti itu dia. Selanjutnya, ya, kita akan bahas nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dicatat ya, nasabnya ini penting. Ini ada 20 berapa semalam di atas Nabi? 21, 23 ya. 23 ke atas. Udah siap? Siapkan alat tulisnya. Ya. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dalam kurung bin Abdul Muttalib, dalam kurung Syaibah. Jadi Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Nanti anak kisahkan ya setelah ini. Mungkin yang semalam udah tahu. Dalam kurung Syaibah, ya. Yang semalam yang udah nyatet nggak usah catat lagi. Ya. Bin Hashim. Ya karena yang minggu lalu ini yang nggak datang, Nak. Ya. Bin Hashim. Ya udah ana ulangi ya juga ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dalam kurung Syaibah atau nama aslinya Syaibah. Bin Hashim, dalam kurung Amr, nama asli Hashim adalah Amr. Ya. Bin Abdu Manaf, bin Abdu Manaf, yang aslinya namanya adalah Al-Mughirah. Siapa nama aslinya? Al-Mughirah.
Ya. Bin Qusay, nama aslinya dalam kurung Zaid. Ya. Qusay. Qushay. Bin Qusay. Ya. Dulu pas pelajaran sirah kelas 9 2 tahun lalu anak suruh hafal nih sampai adenan mereka ya. Nama aslinya Zaid. Ya. Bin Kilab. Bin Murrah. Ya. Bin Ka'ab. Bin Kilab bin Murrah. Ya. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Bin Ghalib. Ghalib. Ya, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Dalam kurung Quraisy. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Fihr ini dalam kurung Quraisy. Inilah dia, Fihr, nama asli Quraisy itu adalah Fihr. Makanya suku Quraisy itu dinasabkan kepada Fihr. Ya, nama aslinya adalah Quraisy tadi siapa? Fihr. Ya, bin Malik. Fihr ini bin Malik. Bin Fihr. Ya, bin Fihr bin Malik. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Iya, nanti ana ulang ya nak dari awal lagi ya. Sabar ya yang di rumah ya. Nanti ana ulang lagi dari awal. Bin Malik bin An-Nadhr. An-Nadhr. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Bin Mudrikah. Bin Ilyas. Bin Mudar. Bin Nizar. Bin Ma'ad. Bin Adnan. Dan Adnan ini merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ana ulangi ya, dengarkan baik-baik. Istami'u jayyidan ayyuhat tulab alladzi tadrusu minal bait. Ya, siswa-siswa yang belajar di rumah, istami'u jayyidan, dengarkan dengan baik. Oke. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau dalam kurung Syaibah, bin Hashim atau nama aslinya adalah Amr, bin Abdu Manaf, nama aslinya adalah Al-Mughirah, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan ini Adnan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. MSZD, jangan wibu-wibu yang diketik ya. Siapa yang nama aslinya ini MSZD ini? Jangan membuat gaduh. MSZD, nggak ada dibikinnya nama asli. 8C. Oke ya. Itu keturunan sampai Adnan yang sahih, yang nggak ada perbedaan pendapat para ulama sama sekali. Sahih, sepakat. Dari Adnan ke Ibrahim ini yang perbedaan pendapat, ya. Ada sekitar 24 bapak lagi ya. Ini semalam saya bacakan aja sama
Antum, karena ini klasifikasi kedua ini perbedaan pendapat tentang kesohihannya. Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salama bin Aus bin Bus bin Kinwal bin Ubay bin Awam bin Nasir sampai ke Nabi Ibrahim. Panjang, ada sekitar hampir 30-an. Ya. Baru bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi antum harus tahu bin Mudar apa Ustaz? Habis bin Mudar apa tadi? Bin Nizar, habis itu bin Ma'ad bin Adnan. Jadi antum perlu tahu, seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan beliau. Tidak ada satu nabi pun setelah Nabi Ibrahim tidak keturunan beliau. Ya. Dan seluruh nabi tersebut, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa alaihissalam, itu keturunannya dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang pertama anaknya adalah Ishak. Yang kedua Ismail. Dari satu anak Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Ini dari Nabi Ishak. Seluruh Nabi lahir dari jalur Nabi Ishak setelah Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu lahir dari jalurnya Nabi Ismail. Ya, jadi kalau ini Nabi Ibrahim, ya seperti ini, ya seperti ini dia. Nabi Ishak ini banyak para nabi. Ya, Nabi Ismail keturunannya 1 jadi nabi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ya. Itulah kenapa antum perlu ketahui ya, Bani Israel orang Yahudi benci sekali dengan orang Arab suku Quraisy dengan orang Islam. Ya, karena seluruh nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad SAW itu adalah Bani Israel. Mal ma'na Bani Israel? Keturunannya Nabi Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Jadi kalau antum dengar Israel, Israel Allah memanggil ya Bani Israel. Ya dan lain-lain ayatnya kan. Bani Israel itu maksudnya keturunan Nabi Yakub. Jadi dari Ibrahim, dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ini keturunan mayoritas para nabi semua kecuali Nabi Muhammad. Makanya dikira orang Yahudi Allah akan menurunkan nabi terakhir dan nabi yang paling mulia itu di bangsa Bani Israel juga. Rupanya Allah menurunkan nabi terakhir itu dari bangsa Arab, dari Bani Hashim. Ya. Dan keturunan Quraisy. Siapa nama asli Quraisy? Fiher. Kalau kita sekarang kan macam mana lah Agi Putra Purba. Berarti anak keturunan si Purba dulu. Antum yang punya marga siapa sini? Siapa marga antum? Enggak ada. Siapa yang punya marga sini? Marga apa? Hah? Ayub. Melayu. Siapa yang punya marga? Sitorus. Uyut dia dulu ada namanya Sitorus. Gitu dia. Begitu juga Nabi. Quraisy ini ada dahulu. Ya, nama aslinya siapa? Fiher. Seperti itu dia. Oke, ini Zaidan apa? Angkat tangan nih Zaidan. Saya punya marga Ustaz. Ya, Ilham itu punya marga Tawana. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail dan Ibrahim. Seluruh nabi keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oke, selanjutnya kita bahas kakeknya Nabi, ya, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi nama kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Lah Ustadz, kok orang-orang Arab ini banyak kali istilah-istilahnya? Iya, nama panggil-panggilan. Contoh nama lain Nabi apa? Abu Qasim. Ya, kalau kita kan di sini ada Abu Umair, ya kan? Ada Abu Wildan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad punya kunyah, nama kunyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Abu Qasim. Dan itu khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kita sebagai umatnya tidak boleh menggunakan kunyah. Kunyah itu nama panggilan ya. Nama panggilan. Misalnya di sini nama Abu Umair, nama aslinya Jendri kan, Ustaz tersebut ya, tapi dipanggil Abu Umair, nama panggilan. Abu Qasim, Abul Qasim. Ya. Ini dia tulisannya. Kalau tulisan Arabnya.
Ya, tulisan Arabnya seperti ini. Abul Qasim. Abu Al-Qasim. Qasim itu siapa, Ustaz? Qasim itu adalah anak laki-laki Nabi Muhammad yang paling besar. Ya, dari seluruh anak. Ya, nggak dengar nanti teman-teman. Siapa Qasim itu, Ustaz? Qasim itu adalah anak Nabi Muhammad SAW yang astagfirullah jatuh. Yang paling besar, ya. Dan anak Nabi Muhammad punya berapa anak? Di Baina Yadaik ada itu. Berapa anak? Berapa anak Nabi Muhammad? 7. 3 anak laki-lakinya siapa aja? Ahmad Ghazali tunggu. Ahmad Ghazali, hei, jangan begaduh di chat. Antum main bapak-bapak, astagfirullah. Ini siapa nih wali kelasnya nih? Tunggu nih. Ini Ahmad Ghazali ya. Ahmad Ghazali kelas berapa? Siapa wali kelas antum? Nah, bilang Ustaz Mardiono nanti. Apa pula chat-chat di sini bapak kau, astagfirullah. Ya, Nabi Muhammad itu mempunyai 7 orang anak. Ya. Cuman Anda baca lah. Mereka kan ada nanya ulang Ustaz. Rupanya dia nulis kayak gitu. Ya. Ya, 7 anak. Siapa anak Nabi? Yang pertama laki-laki Qasim. Abdullah, Ibrahim. Anak perempuannya Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Ya, anak Nabi ada 7. Ya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Seluruhnya meninggal sebelum Nabi meninggal. 6 meninggal sebelum Nabi meninggal. Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah. Ini meninggal sebelum Nabi meninggal kecuali Fatimah. Ya, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah Nabi Muhammad meninggal. 6 bulan setelah Nabi Muhammad meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah 7 anak Nabi Muhammad SAW. Ya, karena waktu tinggal 4 menit lagi, ya, bagus. Ini Rozan ini bagus ya, ada mencatat anak Nabi. Silakan yang mau nyatat. Bagi yang online. Ya, ini 5 menit tersisa, ya kita gunakan waktu untuk tanya jawab tentang ini aja dulu ya. Tidak terasa baru sini aja awalnya. Kalau rame banyak jadi ceritanya. Semalam karena sedikit kurang ya. Semalam panjang lagi sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Hashim. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Ada 4 menit untuk soal tanya jawab. Mungkin ada 3 pertanyaan. Ya, 1 Ana ambil nih dari siapa nih? Nazlan, Nazid Mirja. Ustadz, kapan Nabi Muhammad wafat? Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, ya, yaitu pada tahun ke-11 Hijriah. Ya. Yang di sini ada yang mau ditanya tentang yang tadi saja dulu atau yang lain sedikit-sedikit? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ini pertanyaannya Ustadz. Ustadz, tadi tanda kelahiran Nabi jatuhnya apa, Ustadz? Jatuhnya 4 keranda, ya, di kerajaan Persia, tempat peribadatan mereka. Ustadz, siapa nenek Nabi, Ustadz? Nenek Nabi nanti ada kisahnya insya Allah. Ya. Ustadz, kalau saat Dajjal bangkit untuk berperang dengan Nabi Isa, perangnya di suatu tempat atau di seluruh tempat secara berurutan? Di satu tempat, ya, di satu tempat. Ustadz, setiap hari Sabtu sirah seperti ini, Ustadz. Anda nggak tahu ya setiap Sabtu atau enggak. Kayaknya dua kali sebulan. Allah alam. Ayo, itu yang dari langsung. Ustadz, siapa aja anak Nabi? Makanya antum jangan banyak kali chat. Itu tadi Rojan ada. Scroll ke atas ya. Ini Muhammad apa ini? Muhammad juga di atas tadi ada. Ya. Hah? Yang di sini coba. Ini kan udah banyak kali nanya. Ustadz, keturunan Nabi siapa sekarang? Banyak lah, enggak ada sensus ya. Habib itu yang asli tapi ya, bukan yang mengaku Habib ya. Dia nanya keturunan Nabi siapa? Kita keturunan Nabi Adam. Ya, semua kita keturunan Nabi di sini. Ya. Ustadz, di mana Ustadz? Udah
Apa chatnya? Ayo, apa yang di sini? Di sini dulu. Ada waktu kita 2 menit lagi. Bagi yang di sini dulu. Jangan yang di rumah aja. Apa yang mau ditanya Fatur? Tentu senyum-senyum aja. Ini nggak belajar Fatur ya. Nggak belajar fikih ya Fatur ya. Jangan ditanya tentang mandi junub. Bukan ini tempatnya. Kenapa? Nggak tahu anak-anak. Ustadz kapan siapnya? Oh ini pertanyaan paling bagus. Ini udah mau siap dah ya. Siapa ini? Rizky. Ya. Rizky ya. Ustadz kapan siapnya? WK ada. Ayo Najib, apa yang mau ditanya? Udah jelas ya? Ya. Oke, mungkin ini aja ya. Ini masih ini ada yang lucu ya. Atau dengar dulu. Ustadz, kalau setan di neraka, setan kesakitan. Ya sakit lah, Nak. Sekarang Anda tanya sama yang bertanya ini. Ana tercipta dari tanah. Antum tercipta dari tanah. Ana numbuh antum sakit atau enggak? Sakit. Ya setan dari api, neraka dari api tetap sakit lah, Nak. Antum begaduh sesama antum. Emang Ibrahim dari besi diciptakan Allah. Antum dari tanah. Enggak, sama-sama tanah. Kalau begaduh sakit enggak tuh, Bu? Sakit kan? Tapi bagus pertanyaannya ini ya. Tapi lari dari tema. Oke? Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Ini cuma kenapa antum mau nengok sini teman-teman antum? Nanti minggu depan insya Allah lebih banyak lagi ya. Ini masih ngulang yang lalu ya.